Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada season ini kita mengawalinya dengan membacakan surat Al-A'raf ayat 172. Nanti akan disampaikan yang tersiratnya oleh Kang Teddy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Oke. Nah, ini saya tidak melakukan lagi. Tadi kan saya masih ke bawah kebiasaan-kebiasaan. Lagu enggak penting di sini. Oh, enggak penting. Yang penting kamu makna. ngerti makna seluruhnya Ya, yang jadi terkandung. artinya pemirsa, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam. Jadi ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakangmu anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian Sumpah. terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, itulah diambil. Monggo. Arabnya dulu. Oke. Baru nanti ke saya. Wa'id ahada rabbuka min bani. Nah, wa'id ahada. Wa'id ahada. Wa'id akhadna min bani. Wa'id akhadna min bani Adama. Itu Adam. sesungguhnya jenengan itu disumpah langsung oleh Robmu. Bukan Allah lah ya di sini, tapi Rob itu yang menyumpah. Wa'id akhadna min bani Adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum, dengan kesaksiannya dan kamu menyaksikan itu. Makanya nyun sewu ya, jenengan ini nek mirsani ke ini, saya contohkan ke selatan. Kan kamu tidak bisa memandang utaranya. Itu harus kamu sadari. Tapi begitu kamu memandang ke utara, maka kamu juga tidak bisa memandang selatannya. Itulah keterbatasanmu di situ. Tapi dengan bermusyahadahnya ini, persaksianmu itu sesungguhnya, itulah kamu diliputi karena Allah di situ. Karena Robmu itu mengunci seluruh kejadian itu dengan hukumnya sendiri. Sehingga itulah namanya musyahadah. Makanya saya selalu ngomong, ini sebetulnya nanti perjalananmu itu bagaimana. Kok kamu disebut khalifah itu loh. Terus kamu kok disebut seorang hamba. Saya nanti akan menarik kesimpulan konklusi di akhir, akan saya terangkan itu. Ada step by step kamu nanti mengakui, oh hambaku di sini karena nanti ada perintah ya yuan nasu'budu rabbakum ladzi khalaqakum balladzi min qablikum la'alakum tattaqun. Ini tadi kan sudah kamu baca semua. Gitulah. Ini nanti kamu akan saya kasih di konklusi. Ya, ini dibahas ini dulu aja lah. Makanya itu sesungguhnya bentuk sumpah terhadap dirimu, kamu menerima ilmu dari Allah itu, sehingga kamu nanti tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Ada 5 itu nanti. Nanti sesuai dengan yang ayat tadi. Sebentar, ayat yang wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Artinya nanti ada konektivitas sesungguhnya seluruhnya itu. Karena setiap ayat itu akan menjelaskan, akan menitik beratkan, akan menajamkan antara ayat 1
dengan yang lainnya sekalipun surat penempatannya berbeda. Tapi tidak loncat dari Al-Quran, selalu pakai Al-Quran itu sendiri. Itu loh Mas. Buat menjembatani pemirsa, bukan ini ya, bukan contoh yang mau saya sebutkan, tapi ini sebagai ilustrasi biar jelas. Ketika kita dibacakan ayat ini tadi oleh Allah, qalu bala sahidna ya Rabb. Iya. Itu waktu itu kita belum sadar. Iyalah. Belum tahu. Ya, memang belum ditancapkan. Cuman saya memberikan ilustrasi biar mudah. Bayangkan ketika Pak SBY melantik menteri-menterinya. Ya. Seperti itu saja. Gampang. Nah, pada saat itu kan hadir utuh. Iya. Tapi tidak ada fisiknya. Baru rohaninya. Rohaninya. Ya. Kalau yang di sini jadi, itu rohani. Itu anunya, apa namanya, ilusinya. Ilustrasinya. Tapi manakala kita sudah mau melakukan sumpah kita, contoh nih, mau makan, kan sudah ada badannya kita makan. Semua sak makanannya sudah siap. Itu pada saat melakukan sholat. Dan itu alamnya namanya alam akhirat. Lah nyuwun sewu, iki tak pertegas ya, tak perjelas untuk menajamkan, untuk semakin memperdalam maknanya. Jenengan ini saat melakukan sholat, apakah jenengan semua yang ada di situ ilusi? Nyata realitas. Nah, mabuk apa enggak? Sadarlah, kalau orang mabuk masa bisa. Ya, karena adanya sampean kan saya harus menunjuk ke sampean. Kalau ada yang banyak saya akan nunjuk semua. Mabuk apa enggak kamu melakukan itu? Sadar apa enggak kamu melakukan itu? Semua syarat rukun kamu hadirkan di situ apa enggak? Kalau kuncrit salah sitok, istilahnya kuncrit itu apa? Tidak, ketinggalan salah satu kan tidak akan sah seluruhnya. Yang ketinggalan aja yang enggak sah, yang lain sudah sah yang di situ. Yang kuncrit enggak dapat. Nah, makanya semua itu sesungguhnya Allah itu sangat rasional sekali. Dan sangat titen. Iya, iyalah. Segala sesuatu yang telah hadir di situ, itu antara alat rekam dan perekam sendiri. Betul. Makanya kamu mau menghindar kemana? Setiap kamu melakukan, gini ya buktikan. Setiap kamu melakukan aktivitas apapun, dimanapun tempatnya, selama apakah kamu bisa lepas dari alam semesta? Kalau kamu mau keluar dari alam semesta, berarti artinya kemana kamu? Bagaimana? Nah ya itu. Makanya itu loh. Kan ya lucu sampean itu. Sampean itu tak ajak fair. Saya ajak membahas sesuatu yang sangat rasional. Sangat metodologis, sistematis, terperinci, detail. Dan itu harus kamu bahas di sini, kamu tuntaskan di sini. Mau di mana lagi? Di sini tidak bisa lah. Terus mau kemana lagi kamu mencari ini? Itu loh Mas. Jadi bayangkan begini pemirsa, gampangnya yang seperti diceritakan ini. Dunia ini kan kalau yang berumur 70 tahun atau yang berumur 30 tahun atau yang berumur 7 tahun kan limitasi semuanya. Bayangkan gini pemirsa, yang gampangnya aja lah biar ilustrasinya ini mengena. Ketika pemirsa nonton film ke bioskop dengan membayar dengan jumlah tertentu, kan film itu paling lama anggap aja yang normal-normal 1,5 jam sampai 2 jam. Iya. Setelah habis keluar kan kita bisa membayangkan apa isi film itu. Iya, karena sudah di situ. Itu persis seperti kita hidup, kita melihat kita hidup, tapi kita sudah tidak hidup lagi. Iya. Nah, itu. Iya. Gampangnya begitu pemirsa. Ya, ini benar penganalogiannya. Jadi kamu itu mengapa lupa dengan musyahadahmu? Itu saya kasih nanti sesungguhnya. Ini ada keterkaitannya dengan plasenta itu. Itu namanya umbilikus nanti. Mengapa kamu lupa? Makanya kamu nanti akan melalui alam arwah, alam dzurriyat, alam kubur, terus kamu baru ke alam akhirat, nanti baru menemui alam mulki. Setelah di alam, dan saat kamu mempraktekkan ini semua, nanti namanya di alam semesta. Makanya rahmatan lil alamin. Kan tidak bisa meninggalkan seluruh alam itu sebetulnya. Lah terakhir yang ketujuh adalah alam keabadian atau alam kelanggengan. Itu nanti kamu berarti sudah alien gen, pindah alam. Ada 7 apa enggak? Sesuai dengan Fatihah apa enggak? Tak tanya ini. Sesuai. Loh, pembukaan iya kan. Ya, ini sesuai. Pembukaan Quran itu kan Al-Fatihah. Nah, Mukadimah. Ya, ada 7 ayat. Ya.
Yang Dan- berulang-ulang dan diulang-ulang. Dan itu nanti kalau kamu lakukan nurut Fatihah itu, saat melakukan namanya alam akhirat, terbukti jenengan neng kono podo nyebut Maliki Yaumidin. Apakah kamu ndak sadar nyebut Maliki Yaumidin maksudnya Malik karo din iki apa? Itu loh. Ya apa, Bang? Apa, Kang? Saya nggak ngerti. Maliki Yaumidin itu kamu menyadari kemusahadahanmu itu, dan din itu kemasan antara dirimu jasmani rohani melakukannya di alam semesta bersama dan sendiri. Ternyata tidak bisa komunikasi dengan siapapun kecuali dengan musahadahmu itu. Dengan alam semesta itu, Penyaksian keberadaannya. ya, Iya, keberadaannya alam semesta itu sendiri dan dirimu. Gak iso jagongan we karo sandikmu. Gak iso jagongan be anakmu karo bojomu, sekalipun terikat dengan kekeluargaanmu itu. Itu loh. Sadari itu kalian, karena di alam akhirat itu gak iso bareng-bareng. Enek wong meteng bareng lumpukno sak miliar lah ning ngarep kono. Kon omong-omongan antara bayi dan bayi. Nek iso aku pengen roh, piye caramu nerangke? Caranya kamu menjelaskan itu. Pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Ayo beberapa saat kita diam merenung dan memikirkan apa yang barusan disampaikan Kang Teddy. Ketika ada ibu-ibu hamil, sholat berjamaah, satu deret. Antar bayi kan, kalau sampai ada bayi bisa berkomunikasi, itu ada hanya di video AI. Iya. Dan AI dibuat. Dan AI itu tidak nyata. Nggak usah bayinya, apakah ibu-ibunya bisa saling ngerumpi, itu aja wes. Kira-kira ada ibu-ibu kamu kumpulkan di depan situ, entah hamil, enggak nyun sewu ya. Kira-kira saat beliau itu di alam akhirat melakukan yang namanya ritus sholat, iso ngerumpi ta, rasan-rasan wes ngono lah. Ayo, buktikan ke saya. Nah, jadi dari perenungan itu, makanya saya menyadari loh ya, karena saya sudah sadar. Ya, sudah berkesadaran. Walaupun baru sedikit. Jadi apa-apa itu, begitu kita membaca ayat Al-Quran, ojo bolak-balik ngomong, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal Malu mursalin. saya sebetulnya. Tapi sampai hafal. Tapi itu sebenarnya sama dengan lagu ini. Apa namanya? Ya sama dengan BO sama M3 Ya, lah. ya, itu dia. Itu. Nah, saya dulu sering gini, Mbak, pemirsa nggih. Idza arada kun fayakun. Idza arada kun fayakun. Kun fayakun itu saya dulu. Maaf lo ya. Saya pernah melakukan itu sebetulnya. Makanya ndak akan saya ulang. Saya kok mukuli kepala saya sendiri gitu loh. Kun fayakun itu firman-Nya Allah. Ndak usah kamu tirukan. Mengapa Allah bisa kun fayakun itu? Cari. Nah, cari. Telusuri, riset. Nah, tapi jangan nyolong lah ya. Nanti ada merah-merah di tempat orang diambil. Nah, itu jangan, gepui wong. Udahlah. Mari kita berkesadaran. Gunakan kecerdasanmu. Logik dan kecerdasan, logik diwakili Ibrahim. Kecerdasan diwakili Musa. Gandengkan itu seperti kamu menggandengkan antara laut timur dan laut barat. Itu sebetulnya karena ada glen pineal. Nanti tongkat Musa itu kalau dipukulkan di kepala, maka lahirlah 12 mata air. Itu sesungguhnya 12 kecerdasan di dalam dirimu akan muncul itu, es. Ini tak buka sedikit-sedikit ya, tapi saya tidak bahas itu karena itu nanti saya bisa bahas itu. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Channel NPK. Kan kita zaman sekarang ini senangnya yang singkat-singkat. Iya. Channel NPK. Apa itu NPK? Nur, petunjuk kecerdasan. Iya. Kalau buat pupuk, Ya, nitrogen, fosfor, fosfor, kalium. kalium. Ya. Dan itu bahan utama yang terkandung di telur. Ya. Nah, ditetek, dipeletek, tunggu Iya. prosesnya beberapa menit, mateng, Iya. dimakan. Iya. Nah, Iya. tidak bisa kita makan telur dilek, Ya. nggak enak. Ya. nggak dikasih garam. Jadi apa-apa itu harus diproses, kemudian
dihidangkan. Kenapa? Biar panca indera kita melihat, oh prosesnya begini. Iya, iya. Ada mata yang menyaksikan. Iya. Ada telinga yang mendengar keletak-kelitik. Iya. Ada rasa yang membuktikan, oh Iya. pahit, asin, manis. Iya. Sehingga kita pikir, Gusti, goblok men gue iki. Nah, ketika penyaksian sempurna, nur. Iya, iya. Jadi bukan Nur Hasanah, Nur Ainah, Nur Aini, bukan. Kalau itu pakai duit nyarinya, gampang. Tapi kalau ndak pakai duit, masyong gantengnya opo, gak payu. Iya. Lah nanti saya buka sedikit ya pemirsa. Makanya silahkan jenengan cermati. Yang namanya mata aja ini nanti di unsur mata itu ada matahari. Memang ternyata dia adalah dengan matahari bersinar dan menutup, itu bisa dikatakan matahari karena memang matahari itu ciptaannya Allah untuk melihatkan adanya hari itu. Makanya matahari. Tapi nanti ada mata kaki. Mata sapi. Ada, itu kan istilah kalau itu. Nanti ada mata air. Ini saya ngomong yang dasar. Ini sekali tempuh memang silakan dia, makanya saya akan sebetulnya mencermati apa yang sebetulnya rumus di Al-Quran itu luar biasa. Betul, saya sampai sekarang bisa mengetengahkan hal semacam ini. Jenengan amati mulai podcast saya yang pertama sampai yang sekarang. Lu jenengan amati betul, ngomongku ngawur pura sebetulnya. Pakai dasar semua itu. Dan dasarnya nek mbok gali, mesti yang Al-Quran. Nyuwun sewu lho ya. Tenan bro, sampai tak anggap dulur-dulurku kabeh wis. Aku ngiman. Dan kamu nanti bisa seperti itu gitu loh. Menjadi sebuah Rahim. Sebuah kemasan itu sebetulnya. Rahmatan Jadi alamin. dari matahari, mata kaki. Mengapa kok kaki ya dikai mata? Terus ternyata matamu juga ada dua itu, sebelah kanan kiri itu. Mata hati. Mata hati nanti karena kenurani itu. Tapi juga ada mata air. Karena air ini adalah salah satu sifat unsurnya Allah yang namanya ya latif, ya latif, ya latif, kelembutan itu sendiri. Dan rumusnya jenengan pirsa H2O. Bayangkan, yang dua hanya O-nya satu berdiri sendiri. Makanya tidak bisa kamu hirup, mati kamu. Makanya dihirup harus O2. Tapi ya ada di CO2. Nah, karbonnya hilangkan dulu, O2-nya yang bisa kamu hirup. Karena kalau tidak gitu, makanya Masya Allah, namanya rumus yang berkaitan dengan periode kimiawi. Itu sebutnya bukti di dalam dirimu sendiri. Makanya saya nanti bisa ngomong, sesungguhnya sel itu kalau di dalam dirimu nanti namanya solalah di dalam dirimu itu. Nanti terus disebut sel itu. Nanti ada molekularnya. Itu di dalam Al-Quran ternyata saat penciptaan kamu dari atin menjadi sola. Makanya kamu kadang kan Sallallahu alaihi wasallim. Itu karena sesungguhnya sel itu luar biasa dampaknya. Makanya pembosternya adalah oksigen. Dan itu mitokondria. Detiknya itu nanti S-nut. Saya tulis semua sebetulnya karena saya tadi jengkel siang-siang sebetulnya saya tadi. Itu sebetulnya dalam satu kemasan rangkaian itu. Jelas sekali. Makanya besok kalau saya bahas. Ini mungkin untuk ini aja nanti bisa 100 episode itu. Nah, ini nanti saya tarik konklusi ya pemirsa. Mengapa kamu dengan kemusyahadahanmu disebut sebagai seorang khalifah? Nanti sehingga kamu menjadi seorang hambanya Allah itu loh. Bukan hambanya duit. Bukan hambanya pekerjaan. Bukan hambanya siapa-siapa. Ini nanti ada step by stepnya. Nah nanti saya terangkan, saya musyawarahkan, ketengahkan bersama dengan ayat-ayat yang telah saya sampaikan itu tadi. Oke, itu pemirsa. Biar lebih agak cepat lah, karena kelamaan nanti. Nur, kasihan. Petunjuk kecerdasan. Jadi gini, kalau boleh ditarik keluar sebentar. Iya, gimana? Kalau kita menseriusi segala sesuatu kayak gini melotot, ya kan lelah. Lelah. Iya kan? Iya, ben sadar keplak ndasmu. Ada patik kan? Iya. Nah, titik kulminasi kelelahan. Jadi ketika biar tidak lelah, padahal sudah berjam-jam, makanya diciptakan musik. Iya. Bengawan Sulu. Ya, bisa. Kalau enggak madu
di tangan kanan. kiriku. Kanan aja madu Ya. itu, yang kiri racunnya. Ya kan kalau nggak saya balik kan sama nggak ngomong kayak gini. Ya sudahlah, biarkan dia seneng, saya bagus Ya. memang, harus gitu. Jadi hidup itu harus ada selingan kamu. Iyalah. Kalau tegang terus, ini cepet konslet. Iya, saya kelihatan tegang ya ini, kelihatan ini ya. Maaf Bu Mesa. Itu lihat di sini sudah muter-muter ini. Iya. Jadi relax gitu, relax. Iya, iya. Toh secepat apapun kita mengejar kecepatan, tidak Iya. akan mendahului kilat. Iyalah, iya. Iya kan? Jelas. Sehebat apapun maunya kita, Iya. tetap nek ono kilat di depan kita nggak bisa ngejar. Oh ya malah kita takut. Nah, tapi jangan lupa kita bisa lebih cepat dari kilat itu. Gimana caranya, Kang? Ya ilmunya Allah yang kamu gunakan. Nah, Terus terang. artinya konkret. Nanti saya jelaskan. Sorry Kang. Ya gimana Kang? Ya sebetulnya saya saat kamu sudah mengetahui kesalahanmu ini sebetulnya melebihi kilat. Nah, saya gitu. Pemirsa, Coba Mas Kaji biar jelaskan. channel Nur, Keluar petunjuk sedikit enggak apa-apa. Saya malah kecerdasan. seneng. bumi ini kan bulat bundar. Iya. Coba Kang Teddy bayangkan, kalau kita mengejar, berarti kan ini objek yang kita kejar. Iya. Kita di sini mengejar itu kan begini. Iya, enggak mungkin ketemu. Secepat apapun kita mengejar, Iya. kilat itu tetap Iya. duluan kilat. Dihitung berapapun. Kalau mau mengejar kilat, caranya begini. Ya, ditunggu aja kilatnya itu atau gimana? Ya. Ya. Nih, kita kesini aja satu langkah, mesti jaraknya lebih cepat satu langkah. Jadi kalau kita mengejar tuh bukan begini. Kalau ini namanya kejar-kejaran. Kalau mengejar tuh begini. Begitu dia lari ke sana, kita lari ke sini. Maka kalau dihitung keliling bumi, kita udah lebih cepat satu langkah. Artinya gimana? Kan mundur berarti dengan. Maksudnya gimana? Ini bulat ya? Maksudnya, ya. Ini dia lari ke sana dengan kecepatan sangat cepat. Kalau kita ngejar kan otomatis kan di belakangnya nih. Iya. Nah, kita membalik ke arahnya. Kan tadi sudah dibilang, kalau kita menghadap utara, selatannya kan tidak kelihatan. Iya. Nah, kita sekarang kalau mengejar tuh ke utara, jangan ke utara. Terus? Kita ke selatan, satu langkah saja, maka sudah lebih dekat. Masuk nggak logikanya? Belum bisa. Nah, oke. Ini ya bulat ya. Ya tahu. Nah, analogi yang ini sudah bisa ketika masuk. kita lari itu berlawanan arah, satu langkah saja, maka jaraknya kalau dihitung itu udah lebih dekat. Kalau kita ke sini kan terus akan begini. Iya. Tapi ketika kita balik, satu langkah saja kita bergerak, itu udah lebih dekat satu langkah. Iya. Logika kan? Iya, betul. Nah, Tapi nanti kalau kita konektivitaskan dengan ayat dan Al-Quran, ini yang kita kesulitan nanti. saya kan tadi bilang, ini kan guyonan dulu, ada Iya. gambusnya, Iya, Bengawan Solo. iya, Makanya boleh, saya boleh. gini kan, Iya, boleh, maka lebih boleh. cepat. Boleh. Lalu konsekuensi yang saya omong ini adalah ketika ini wajah tuh wajhalillazi. Fatara sama Ya. wal ard. Kemanapun kamu hadapkan, di situ depannya. Tapi ketika kita sujud, sudah tidak kelihatan lagi. Karena Iya. saking dekatnya. Iya. Nah, kalau dari jarak segini kan kita ngelihatnya ada apa di depan situ. Tapi begitu kita dekatkan, kelihatan nggak? Ya, enggak kelihatan lagi. Karena kamu istilahnya bersenyawa di situ. Nah, makanya kenapa begini. bismillah tuh ada dengan, bersama, dan atas. Iya. Kita tambahin satu. Dan itu saya tadi dapatnya di jalan mau ke sini. Karena kan kemarin bismillah itu artinya dengan menyebut. Dengan menyebut. Bersama. Terus jenengan ngomong atas kemarin nama. atas nama. Itu masih kejauhan, Kang. Tapi ketika kita ngomong Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, tadi saya dapatnya di jalan ini. Gimana? Ketika menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita. Ya sudah, lanjutkan. Kalau kita itu, ya, kita tuh kan begini nih, kita nih. Iya. Dia, kamu, saya, kan terpisah. Iya. Tapi begitu kita, kan senyawa. Oh, berarti oke, terima kasih.
berarti ini sesungguhnya begini. Di saat kita bermusyahadah, itu sebetulnya kan kita sudah bagiannya. Ya, meliputi tadi. Meliputi itu. Makanya saya ngomong, meliputi itu nek bahasa penake melipat itu loh Mas aslinya. Bumi ini kalau kamu sudah menemukan lipatan-lipatan. Hul cacing, ngomong cacing ya. Tapi ini kalau saya ngomong ke sana jenengan kok pengen sing iki lho, Bro. Padahal itu ya sudahlah. Yang penting kita yang rasional dulu aja lah ya. Sebetulnya banyak hal yang tidak rasional. Dan di Al-Qur'an ternyata memang ada. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kejelasan. Jujur aja nih saya ngomong. Di hari kesekian, setelah hari ke-17, cambah-cambah yang lain itu cukul. Kang tadi selalu bilang ke saya, kohon iku nek ngomong ojo angger jeplak. Saya ini ketawa sebenarnya. Justru jeplak asal itu tanpa kontrol, tanpa saya pikir. Tapi setelah keluar, loh, mercon ini bunyinya jedar, cetut, leger. Perbedaan bunyi-bunyi tadi itu menunjukkan komposisi kepadatan material yang keluar. Iya. Dan setelah diurai, oh iya, natrium, nitrogen, fosfor, sama kalium. Jadi unsur-unsur tadi yang di alam ini kita terlalu bodoh untuk menyebutkan karena tidak sekolah kayak orang-orang yang menulis periodik kimia itu. Periodik kimiawi. Ada 52 zaman saya. Sekarang paling sekarang udah nambah. Sudah ada 67. Nah, padahal ada lagi satu belum disebut. Berarti 68. Unsur kentut. Oh iya, ya unsur kentut itu sebetulnya CO2 itu. Ya. Tapi kan pasti ada tambahan unsur. Iya. Karena ada baunya di situ. Iya. Kalau O2 kan murni kan nggak ada. Iya, memang. Jadi artinya Kang Teddy, yang Kang Teddy sebut, kalau bahasa ininya tuh kan sunatullah ya. Sunatullah sendiri itu perubahan itu sendiri. Lah, makanya keniscayaan sesungguhnya perubahan. Nanti mungkin ya 3 miliar tahun yang akan datang. Kalau saya sudah berpulang, Mas Kaji sudah berpulang, atau siapapun berpulang, ini akan terurai seluruh unsur kimiawi periodik. Itu akan muncul rumusnya itu. Tapi dengan syarat satu, kita harus punya sultan. Bukan syaiton loh ya. Ini nanti di sultan. Kamu harus punya kekuatan. Kamu harus punya pendekatan terhadap Al-Quran itu sampai melebur di dalam dirimu. Makanya menyatu. Makanya mengapa ada ahad, ada somat, tapi kembali ke ahad lagi. Makanya mengapa kamu semua yang terlahir itu pasti di musyahadah itu. Tidak bisa terlepas dari kemusyahadahan itu sendiri. Makanya saya akan ngomong, selama ini kan tidak ada orang yang menyebutkan sesungguhnya tasbihnya manusia terhadap Allah itu apa. Ngerti ini kan tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lah konkretnya di dalam dirimu itu apa bentuk itu gitu loh. Betul. Lah saya ngomong itulah kekhalifahanmu sendiri itu loh. Kamu diciptakan, saya akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini loh ya. Malaikat, jin, iblis, rene tak celuk. Saya akan mentasbihkan seorang makhluk yang nanti saya sumpah dengan kemusyahadahannya itu, tapi tak limitasi dia. Makanya disitulah nanti ada perjalanan kekhalifahan itu sendiri. Tapi setiap perjalanan kekhalifahan dengan peradaban masing-masing dan kaum atau umat, saya mengirim seorang rasul dan seorang nabi kenabian itu. Itu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya mengeluarkan isi hati dulu ya Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang saya baca ini, Kang, sama persis, tidak berkurang, tidak bertambah ketika ayat ini pertama kali diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad yang asalnya nama Ahmad menjadi Muhammad. Iya. Tidak berubah. Ya, tidak mungkin. Sama persis. Iya. Ribuan, 1447 Hijriah yang lalu. Sama persis dengan yang saya sebut barusan. Iya. Lalu, siapa itu Muhammad? Nah, itu yang saya tanyakan. Karena apakah Muhammad Rasulullah ataukah Muhammad Rasulullah atau Muhammad yang membawa risalah? Dengan terangkan, Kang. Oke, sesungguhnya saat zaman kenabian dan kerasulan, maka ya si Ahmad itu sendiri sesungguhnya. Tapi semenjak kekhalifahan, tabiin ke sini, ya risalahnya itu yang akan kamu jumpai. Makanya nanti sampai kamu bisa menerjemahkan Nur Muhammadnya itu kepada siapa saja. Karena mengapa? Kamu memegang kemusyahadahan yang sama dengan si Ahmad. Sampai kapanpun. Itu. Saya pertegas, Kang, ya. Dulu, yang namanya Erawan Santana, ketika kepingin eruh jenenge Nur Muhammad, neng dhuwur langit, numpak pesawat maksudnya. Ya. Ndelok di kaca di Muhammad, jare dhuwur langit. Saya bayangkan waktu itu astronot Apollo 11 Challenger yang katanya ketemu. Ya. Anu toh si itu ketemu Adzan juga Armstrong. Itu Neil Armstrong, Nah. Neil Armstrong. Kemudian ketika saya besar, Kang, saya diving, Kang. Waktu itu kurang lebih 15 meter, itu dada udah mau pecah, Kang. Dada udah pakai pelampung pemberat di Bunaken sana. Ketika saya melek, ternyata di situ ada kehidupan ikan-ikan yang berwarna-warni. Dunia bawah laut. Luar biasa. Yang warna-warninya itu tidak pernah saya temukan di muka bumi. Di alam semestanya yang kelihatan. Ya. Jadi merahnya itu merah seperti apa, kuningnya kuning seperti apa. Kan terkesima tuh. Dan tidak sadar, saya udah 2 jam di dalam air itu. Sampai habis tabungan naik ke atas. Waktu di Bunaken itu. Nah, di jarene Neptunus. Tahu yang Raja Laut, Dewa Laut tuh. Neptunus kan namanya Kalau kita bayangkan dulu. Atau Nabi Yunus. Yang dimakan ikan paus. Saya panggil-panggil, Nus. Bahkan ketika naik di atas, hidir. Pokoknya nggak metu ya aku sih kius. Assalamualaikum Abil Abbas Balyab Namalkan. Duh. Itu si Erawan sana itu nggak ketemu. Tapi bar maca Quran di Al-Fatihah iku mau. Podo ambek sing dibaca Kanjeng Nabi. Iya, enggak Muhammad. ada bedanya. Betul. Cuman saya kan membaca risalah. Risalahnya Al-Fatihahnya itu. Iya. Dan besok kalau saya ditanyakan, apa bukti nekon umatku, hambaku, aku stok maca Al-Fatihah itu. Buktinya apa? Ya aku mau. Tapi posisi saya kan di sini. Iku lho, biyen iku lho. Hari anu, tanggal anu, jam sekian, detik sekian, dekne muni Al-Fatihah 7 ayat. Kan podo. Sama, enggak ada bedanya. Lah ini Dan nanti tidak mabuk saya. Iya, saya terangkan di sini. Oke, Kang. Makanya karena sudah lama tak kira ya. Nanti yang nonton kasihan pemirsanya. Nah, jadi begini. Setelah ada penciptaan oleh Allah, pemisahan bumi dan langit, Allah menghadirkan semua yang ada di situ termasuk malaikat itu. Saya mau menciptakan seorang khalifah di bumi ini yang nanti bisa memimpin bumi itu sendiri. Artinya bumi jangan diartikan sekedar yang kita lihat alam semesta ini, bukan. Karena kamu nanti di alam semesta itu mau tidak mau harus mengenal 7 alam ini.
kelahiran rohani yang pertama itu adalah di alam arwah. Itu namanya alam azali, alam asal-usul. Nanti kalau di kejawen namanya mas kumambang. Kamu masih peri-perayangan, melayang-layang. Belum ada hinggapan tubuhmu itu. Kendaraanmu belum ada. Akhirnya dari alam arwah, kamu lahir yang pertama di alam arwah. Dari alam azali kejadian itu. Sehingga setelah di alam arwah, nanti kamu akan di alam duriyah. Karena ini nanti cocok dengan Al-Quran yang di wa id akhad mim bani adama min duhurihim duriyatahum. Ada bahasa duriyahnya enggak di situ? Ada. Kalau enggak percaya dibuka sendiri Sudah lagi. percaya, berapa baca. Wa id akhad mim bani akhad, mentauhidkan, mengakhodkan itu sesungguhnya musyahadah itu sendiri. Makanya nanti ada surat Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad, dari kata-kata ahad, akhodmu itu loh. Ini cocok apa enggak kira-kira? Saya mengambil dari akar-akarnya itu. Nah, keahatanmu dites di situ nanti. Karena semua saya musyahadah yang sama loh ya. Kanjeng Nabi pun juga dimusyahadah seperti itu. Tapi nanti dipatroh dengan kenabian kerasulan sehingga tidak ada orang yang berani ngaku-ngaku dia sebagai nabi dan rasul. Tidak bisa sudah sampai kapanpun. Karena 5 miliar tahun yang akan datang tidak ada orang yang mengaku nabi. Karena sudah dipatroh saat 1447 kenabian dan kerasulan itu hijriah namanya. Itu loh ya. Terus kamu tuh cuma tetesanku, jangan sekali-kali mengaku diriku. Mengapa saya ngomong? Kadangkala cobalah sekali tempo kita mengcompare. Orang yang bisa ini diketengahkan. Kita saling diskusi, jangan emosi, tapi fair. Sehingga nanti dia menerangkan itu semua dengan kehafalannya itu gimana? Maksud saya lebih logik mana, lebih realitas mana? Hanya itu tidak punya apa-apa gitu loh. Jadi itu Mas, cuma kita nanti bisa menarik kesimpulan antara kebenaran dan pembenaran kan harus kamu buktikan dulu. Jadi maksud saya itu bahasanya gimana itu? Kalau bahasa saya tidak perlu dengan kehadiran. Jadi kalau kita nonton video si A, betul. Kemudian si B, jangan nyebut merek loh ya. Kemudian si C, tentang ayat ini, benar. Pasti berbeda-beda. Ya itulah. Dan tidak akan ketemu. Biarkan yang nonton yang menilai. Karena kecerdasan itu dapatnya dari situ kalau sudah menjadi nur. Karena bisa banyak referensi. Semakin banyak referensi, ada pembanding. Pembanding, nanti kalau kamu punya pembanding, maka ada indikator yang tidak bisa kamu lepaskan. Indikatornya adalah Al-Quran itu. Jadi sebelum ke indikator Al-Quran, Kang, pakai dulu utakmu itu loh. Akal kan pikirnya. Tahu. Podcast. Tahu betul. Ada makan otak-otak, ada makan otak, ada gunakan otak. Itu berbeda jauh, walaupun kalimatnya otak. Sama. Benar. Itu salah satunya. Makanya kembali ke persoalan saya, ini sudah benar analoginya ya. Karena kadang saya ini langsung tak tarik konklusi. Jadi saat kamu oleh Allah sudah dimusyahadah, disumpah dengan musyahadahmu, maka meningkat sedikit kekhalifahanmu itu nanti. Eling layani, saya ngomong ini terhadap rohani. Karena semua punya rohani. Itu nanti menjadi jiwa dan menjadi roh menjadi jiwa itu. Katalisnya musyahadah itu nanti ditambah lagi wa ja'ala lakumus sam'a wa alladzi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ingat nih ya, kamu selain nanti tak sumpah ini, kamu nanti saya tempeli lagi untuk katalismu sehingga kamu bisa melihat kehadiranku, keberadaanku sebagai penciptamu itu tidak hanya sekedar secara roh, secara jiwa, tapi kamu akan saya wujudkan secara jasmaniahmu. Clear di sini? Lah itu nanti tak tempel wa alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kamu akan saya tempel satu pengrungumu pendengaran. Habis itu basirun itu kemakrifatan karena nanti bisa membaca tempelan-tempelan yang nempel di jiwa. Bukan di jasmaniahnya itu. Itu loh.
Setelah kamu nanti tahu kemakrifatanmu mengenal itu, maka saya kasih kefahaman. Akal fikirmu akan muncul karena kamu nanti tak kasih akal fikir itu. Biar kepahamanmu datang dengan kejadianmu itu, dengan musyahadahmu itu. Setelah itu, makanya pengurungu kawruh makrifat akal faham. Kefahaman setelah saya kasih akal, akali wujud fisik pemadatannya itu. Makanya setiap yang diciptakan di hewan, itu pasti ada akalnya itu. Nah, disitulah nanti kefahaman muncul, baru nanti kalam. Kalammu akan menceritakan apa yang telah kamu terima dengan kemusyahadahanmu itu. Lah itu nanti sudah kebentuk ritual penerapannya. Makanya saat kelahiran yang pertama adalah di alam arwah. Yang kedua di alam duriyah itu. Di alam duriyat itu kamu nanti akan mengenal alam kubur. Karena mengapa? Saat kamu penyempurnaan di janin di musyahadah itu, kamu tidak memakan nutrisarimu itu tidak berupa pemadatan material. Tapi kamu makan dimaan darah. Disitulah kamu lupa dengan kemusyahadahanmu itu. Makanya darah mengapa tidak boleh dimakan, diharamkan. Mengakibatkan kelupaan kealfaan dirimu terhadap musyahadahmu itu. Makanya alam kubur itu sebetulnya alamnya rohani yang lupa dengan kemusyahadahannya itu. Tapi rohani itu sudah hidup dengan jasmani di sini. Tapi belum di alam keabadian atau di kuburan. Itulah namanya kamu di alam kubur. Lah nanti kalau rohanimu ingat dengan kemusyahadahmu karena mengungkap di sini, dengan kekhalifahanmu itu, perjalanan waktumu itu, kamu bangkit, makanya ada hari berbangkit, itu sesungguhnya bangkitnya rohanimu itu kembali ke musyahadah. Itulah nanti kamu menemukan Allahmu itu. Itu saat kamu praktek di sini. Di alam semesta. Dan tempat prakteknya itu namanya alam semesta. Makanya rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya di situ. Makanya tidak bisa kamu kesampingkan. Pertama alam arwah. Kedua alam duriyat. Yang ketiga alam kubur. Pasti setiap jiwa-jiwa dan roh yang diciptakan 8 miliar ini sudah ngalami alam kubur semua, tapi belum dibafatkan secara jasmaniah, makanya belum di kuburan. Makanya beda. Alam kubur dan kuburan beda sekali. Karena alam kubur itu menyentuh rohani, kuburan, bukan alam loh ya, kuburan itu fisik. Ada maisannya 2. Lah yang bisa nerangkan gini ini kalau tidak beracuan dari Al-Quran, mau gimana kamu? Pengen ngerti saya orang yang tahu itu. Itu loh. Setelah itu, ini jangan dipotong dulu. Karena kalau dipotong nanti tidak jadi kesatuan yang lengkap ini. Setelah kamu bisa kembali mengingat Allahmu itu, maka kamu nanti akan diperintah yang di Al-Ma'idah itu. Ingat loh ya, kamu sudah tak kasih Al-Quran, handsbookmu sendiri. Sudah tak kasih namanya pendengaran, kemakrifatan, terus akal, faham kalam, maka ingatlah kamu nanti akan saya jadikan seorang hamba. Itulah kamu nanti ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itulah kamu nanti sama Allah. Iki lho ya sumpahmu dadi hambaku. Jenenge khalifah mau. Terbukti di ayat berapa itu tadi? Kembali di Al-Mulk, surat ayat Al-Mulk itu. Sehingga kamu ayat setiap 23. Akan melakukan sholat itu harusnya kamu baca. Karena mengingatkan remindingmu sendiri terhadap kemusyahadahanmu itu. Jangan sekedar wudhu pun nanti ya. Makanya di wudhunya nanti tak kasih di Al-Maidahnya itu. Karena sebelum kamu menghadapkan jasmani rohanimu, ingatlah kamu wudhu tidak sekedar nawa itu wudhu ali rofil hadasil asghoril fardolillahi ta'ala. Tapi kamu harus ngerti wudhu rohani itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'bain itu. Lah tapi hadapmu tidak di kiblat.
tapi di fawali wajhaka syatrol masjidil haram. Harusnya ke sana kamu. Ndak main-main kemasan ini gitu loh. Makanya harus kamu ungkap, merinding saya. Karena kamu tidak bisa menghadirkan seluruhnya itu, sholatmu batal, bos, sayang. Pemirsa, jelas kalau kamu nanti tidak bisa menghadirkan seluruhnya itu, batal pasti sholatmu. Kembali ke surat Muhammad ayat 2 dan ayat 23 itu tadi. Nah, ini belum. Terus setelah itu, karena kamu sudah tahu itu, maka hati-hati loh ya kamu di sini. Karena musyahadaku bertingkat. Kamu tadi sudah tahu alam kubur. Setelah kebangkitan rohanimu mengingat kembali, nanti akhirnya kamu ngomongnya gini. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Dari musyrik dulu. Ya Banda. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu muslimin. Disitulah kamu nanti menerima aktivasi dirimu untuk mewujudkan dirimu itu saat kamu di alam akhirat itu. Karena alam akhirat kemarin sudah saya buktikan, di saat kamu melakukan semua sesungguhnya alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kamu menjadi orang yang bertakwa di situ. Itulah alam akhirat, kamu bisa bersama-sama tapi tidak ngerumpi. Dan yang kamu baca ternyata umul kitab, tidak dengan lainnya. Tidak seperti ngomong dengan saya, tidak seperti ngomong saat dengan HP, dengan siapapun bentuknya. Itulah menjadikan alam akhirat di situ. Saat di alam akhirat karena kamu tahu dirajai, di situ ada yang merajai dirimu. Terbukti apa? Kamu menghaturkan ucapan Maliki Yaumidin, sadar betul sesungguhnya bahwa kamu dirajai. Kalau tahu kamu dirajai, maka sebagai seorang hamba kamu punya permintaan terhadap raja dan penyerahan. Apa yang kamu minta, apa yang kamu serahkan, kamu tahu sendiri kemarin sudah saya buka itu. Nah, itulah bentuk inilah gini pemirsa, saya itu bukan badut sebetulnya. Juga saya itu bukan gimana ya. Saya bingung kalau sudah menyentuh ini, enggak tahu. Semua mengkorok kepala saya ini rasanya kayak sadar saya ini pemirsa. Itulah sesungguhnya Masya Allah jenengan ku nek wis mujud nek Gusti jane la ilaha illallah di situ sebetulnya. Sudahlah pemirsa, mudah-mudahan ya Rob amin. Semua pemirsa yang tetap konsen terhadap ini, kamu nanti akan dibuka masing-masing. Karena kamu punya musyahadah yang sama dengan saya. Kamu punya apa yang ditanam oleh Allah, chipmu, semua draft itu. Allah sendiri, tidak ada campur tangannya manusia. Itu sadari itu dululah. Setelah itu, kamu bangkit dari situ, kamu tahu alam mulki itu sesungguhnya di situ. Kamu nanti mengerti dirimu itu sebetulnya siapa. Tidak sekedar menyebut, tapi tahu lahir batinnya. Wa awalu wa akhirunya. Hadirkan, makanya jangan pernah goib dirimu itu. Itu pemirsa. Sehingga kalau dalam tataran kamu itu nanti menempuh itu semua, kamu kembali ke alam keabadian, mencapai puncak yang namanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un dengan kunci la ilaha illallah. Sesungguhnya itu. Karena tidak bisa kamu menjadikan itu semua dengan kunci, tidak dengan firman-Nya Allah. Tidak bisa pemirsa. Sadari itu. Beruntungnya kamu masih dikasih limitasi, masih disayang oleh Allah. Dengan bisa memusyawarahkan itu di sini saat ini. Detik ini. Sekarang. Karena tidak bisa kamu ulang. Beruntungnya kamu usia sekarang bisa ketemu ini. Itu ajalah. Karena kamu nanti mengenal alam arwah kelahiran yang pertama. Yang kedua di alam duriat. Yang ketiga di alam kubur. Yang keempat kamu di alam akhirat. Habis itu mengenal alam mulki. Habis itu alam apa itu tadi? Jadi alam arwah, alam duriat,
alam kubur, alam akhirat, alam mulki, kemasannya di alam semesta yang al-amin itu. Karena mengapa disebutkan al-amin? Kamu nanti menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kemasan itu, terakhir puncaknya kamu nanti di alam, ini kan alam semesta yang keenam. Alam 7 adalah alam keabadian atau alam kelanggengan, tinggal hasil yang kamu terima. Karena di sana tidak mengenal dimensi lainnya. Di sana tidak ada bargaining lagi. Di sana kamu tinggal menerima konsekuensi logis terhadap musahadahmu sendiri, pertanggungjawaban sendiri, yang semua tidak bisa kamu wakilkan kepada siapapun yang namanya makhluk. Ada hubungan manusia itu anak, istri itu sekedar hubungan di alam al-amin itu. Sehingga kalau kamu menemukan aminmu, kebenaranmu, sidikmu, karena kamu bisa menjadi syahid, itulah sesungguhnya. Akhirnya kamu bisa gimana? Irji'i ila, kembali kepada Allahmu, irji'i ila Rob. Nah, Rob bukan ke Allah. Irji'i ila Robbiki fadkul Robbiki rodiatan mardiyah fadkuli fi jannati. Nanti jannah, tapi itu semua bukan di lafaz, bukan di ucapan, tapi sesungguhnya dirimu sendiri yang mewujudkan kemasan itu semua. Ya Rob, amin, kita semua bisa megang kunci jannah. La ilaha illallah, yang beratnya 7 langit 7 bumi, itulah namanya menjadi pidak. Bisa untuk menebusi seluruh kesalahanmu saat kamu membuktikan kekhalifahanmu di alam semesta ini. Kemasan itu semua sesungguhnya dibahas ya di sini, saat ini, sekarang. Tidak bisa setelahnya atau sebelumnya. Sadar apa Anda? Ini semua sistematis, metodologinya logis, rasional, real, fair apa Anda? Itulah pemirsa. Konklusinya seperti itu. Jadi pemirsa, nangis sebetulnya pemirsa kalau Nur, tahu. Petunjuk kecerdasan. Tidak saya tambahin, tidak saya kurangin. Simpulkan pemirsa dengan akal pemikir, dengan akal fikir, logika, bahwa semua yang disampaikan tadi logik. Oke pemirsa, kita lanjutkan season berikutnya.